Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Di tengah gembita kisah-kisah modern yang bermunculan dari Tanah Suci, tersembunyi narasi lama yang terus bergulir. Israel, sebuah negara yang lahir dari reruntuhan dan konflik, kini berdiri di ambang kehancuran berikutnya. Setidaknya demikian kata Perdana Menteri Alternatif Israel, Naftali Bennett. Pria ini, dengan nada serius yang mungkin mencerminkan kegelisahan banyak hati, berbicara kepada rakyatnya tentang siklus 80 tahunan yang tampaknya menjadi takdir bangsa ini. Siklus yang membawa perpecahan dan konflik, dan kini menurut Bennett, Israel sedang bergerak cepat mendekati siklus kehancuran ketiganya. Dengan sejarah yang panjang, Israel telah melihat bagaimana konflik internal dan eksternal membentuk dan mengubah lanskap sosial politiknya. Namun, apakah siklus sejarah ini hanya kebetulan belaka? Atau adakah hukum tak terhindarkan yang menggerakkan nasib bangsa ini? Mari kita telusuri sejarah dan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Siklus 80 tahunan yang diungkapkan oleh Naftali Bennett merupakan konsep yang menarik dan mungkin juga mengkhawatirkan bagi mereka. Mengacu pada sejarah bangsa Israel, siklus ini tampaknya mengindikasikan periode kebangkitan dan kemunduran yang akan terus berulang. Bennett menyinggung perpecahan pertama yang terjadi pada awal berdirinya Israel. Negara ini didirikan pada tahun 1948, menandai awal dari era modern Israel di tengah konflik berkepanjangan dengan Palestina. Ini adalah periode yang penuh dengan harapan, namun juga ketegangan dan konflik. Siklus berikutnya, seperti yang dijelaskan oleh Bennett, terjadi sekitar 77 tahun kemudian. Ini mungkin mengacu pada periode sekitar tahun 2025 yang masih mendatang dari sudut pandang kita saat ini. Namun, jika kita meninjau periode sekitar tahun 2015 atau setelahnya, kita dapat menemukan banyak peristiwa yang menunjukkan peningkatan ketegangan di wilayah ini, seperti konflik militer yang berulang, dan perpecahan politik yang semakin mendalam di antara faksi-faksi politik Israel dan Palestina. Saat ini, menurut Bennett, Israel sedang berada di ambang era ketiga, mendekati akhir dari siklus 80 tahunan ketiga. Ini mengindikasikan bahwa periode penting dalam sejarah Israel mungkin segera terungkap, dengan potensi kehancuran atau perubahan besar yang mungkin terjadi. Siklus ini, jika dilihat dalam konteks sejarah yang lebih luas, juga mungkin memiliki kaitan dengan peristiwa-peristiwa besar lainnya yang mempengaruhi komunitas Yahudi di seluruh dunia, seperti Holocaust yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Holocaust yang terjadi antara tahun 1941 sampai 1945 merupakan tragedi besar yang sangat mempengaruhi psikologi dan geopolitik komunitas Yahudi. Jika kita mengambil tahun 1945 sebagai titik akhir Holocaust dan membandingkannya dengan tahun 2023, selisihnya adalah 78 tahun, menunjukkan bahwa kita saat ini berada 2 tahun mendekati siklus 80 tahunan berikutnya. Bahkan, tokoh-tokoh Yahudi juga telah memperingatkan akan hal ini. Seiring berjalannya waktu, peringatan keras dari berbagai tokoh Yahudi mulai mengemuka, menyoroti potensi bahaya yang mengintai masa depan Israel. Rabbi Sharon Brous dalam khotbahnya pada Yom Kippur, memperingatkan mengenai elemen-elemen pemerintahan baru di Israel yang memiliki agenda mesianik, dan berpotensi mengubah wajah negara ini menjadi sebuah teokrasi fasis. Meskipun peringatan ini tidak secara langsung mengacu pada siklus 80 tahunan yang dibicarakan oleh Naftali Bennett, namun menegaskan adanya kekhawatiran mendalam di kalangan tokoh agama terkait arah tatanan sosial politik Israel saat ini. Di sisi lain, konsep siklus dalam tradisi Yahudi bukanlah hal yang baru. Misalnya, ada siklus 7 tahunan yang dikenal sebagai Shemitah, yang telah ada sejak bangsa Yahudi menetap di Tanah Suci. Siklus ini menandai tahun Sabat, di mana semua hutang dibebaskan, dan tanah diberi kesempatan untuk beristirahat. Walaupun siklus ini berbeda dengan siklus 80 tahunan yang diungkapkan oleh Bennett, namun menunjukkan bagaimana siklus-siklus waktu memiliki tempat penting dalam tradisi Yahudi. Menggali lebih dalam ke dalam eskatologi Yahudi, kita menemukan prediksi-prediksi mengenai peristiwa besar di akhir zaman. Beberapa dari prediksi ini termasuk kedatangan Mesias Yahudi, kebangkitan orang mati, dan penciptaan surga dan bumi baru. Tidak hanya itu, eskatologi Yahudi juga mencakup nubuat-nubuat mengenai perang besar di akhir zaman, seperti perang Gog dan Magog, atau Yajuj-Majuj dalam Islam yang digambarkan akan terjadi di Yerusalem, menandai akhir dari pengasingan Yahudi.
Kemudian gerakan Zionisme juga memiliki akar eskatologis. Dengan pemimpinnya, Theodor Herzl, memvisualisasikan pendirian negara Yahudi independen di Palestina sebagai pemenuhan dari nubuat-nubuat kuno. Gerakan ini akhirnya memainkan peran penting dalam mendirikan negara Israel modern pada tahun 1948, menciptakan fondasi untuk interpretasi eskatologis lebih lanjut mengenai nasib bangsa Yahudi di tanah leluhurnya. Di luar tradisi Yahudi, pemahaman Kristen tentang Israel juga sering diartikan melalui lensa eskatologi. Interpretasi ini menekankan peran penting Israel dalam nubuat Alkitab dan peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan seringkali melihat Israel sebagai pusat dari aksi-aksi keagamaan dan kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di masa mendatang. Keseluruhan peringatan dan interpretasi eskatologis ini, baik dari perspektif Yahudi maupun Kristen, menyoroti bagaimana nasib Israel terikat erat dengan siklus-siklus sejarah dan kepercayaan religius yang mendalam. Meskipun konsep siklus 80 tahunan yang disebutkan oleh Naftali Bennett belum dapat dijelajahi lebih lanjut, namun jelas bahwa eksistensi dan masa depan Israel terus menjadi subjek dari spekulasi, peringatan, dan interpretasi eskatologis yang beragam dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan umat Islam, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Imron Hosein. Pada abad ke-20, gerakan Zionisme mendorong kebangkitan Yahudi ke Palestina, sebuah peristiwa yang dalam beberapa interpretasi Islam dianggap sebagai bagian dari skenario eskatologis. Deklarasi Balfour dan pendirian negara Israel pada tahun 1948 seringkali dikaitkan dengan nubuat-nubuat eskatologis, membawa nuansa keagamaan dalam diskursus politik mengenai Timur Tengah. Dalam analisis eskatologis Islam, figur-figur seperti Ya'juj dan Ma'juj serta Dajjal memiliki relevansi signifikan. Pakar eskatologi Islam, Syekh Imron Hosein, mengaitkan Zionisme dengan Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok yang diceritakan dalam Al-Quran akan membuat kerusakan di bumi. Surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97 membicarakan tentang dinding Ya'juj dan Ma'juj yang akan dibuka, dan mereka akan menuruni setiap tempat yang tinggi. Sebuah simbolisasi yang oleh beberapa interpretasi dianggap sebagai kebangkitan kekuatan-kekuatan yang menghancurkan. Peran Dajjal juga merupakan bagian penting dari eskatologi Islam, digambarkan sebagai sosok penipu yang akan berperang melawan pasukan kebaikan di akhir zaman. Hadits mencatat bahwa akan ada perang besar antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi melawan pasukan Israel yang dipimpin oleh Dajjal. Nabi Isa juga akan turun dan bergabung dengan Imam Mahdi untuk membinasakan Dajjal, menandai sebuah epik perang kebaikan melawan kejahatan di akhir zaman. Interpretasi eskatologis ini seringkali memandang pendirian Israel dan konflik Israel-Palestina melalui lensa keagamaan, menilai peristiwa-peristiwa ini sebagai bagian dari skenario akhir zaman yang telah dinubuatkan. Penghancuran dan pengusiran dua kali yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 5-8 seringkali dikaitkan dengan pengalaman sejarah Yahudi dan pendirian Israel. Siklus 80 tahunan yang diungkapkan oleh Naftali Bennett mungkin memiliki resonansi dalam konteks eskatologis ini dan membuka cakrawala pemahaman yang lebih luas mengenai konflik dan dinamika di Timur Tengah. Peristiwa sejarah sering membentuk identitas dan kebijakan suatu bangsa. Dalam konteks Yahudi dan Israel, fenomena Hitler dan Holocaust adalah momen penting yang membentuk banyak dinamika sosial politik yang kita lihat hari ini. Adolf Hitler, pemimpin Jerman Nazi yang naik ke kekuasaan pada tahun 1933, membawa ideologi antisemitiknya ke panggung dunia, memulai era persekusi terhadap Yahudi dan kelompok-kelompok lainnya. Periode Holocaust dari tahun 1941 hingga 1945, di mana sekitar 6 juta Yahudi dibunuh oleh rezim Nazi, menjadi salah satu tragedi terburuk dalam sejarah manusia dan mengguncang komunitas Yahudi di seluruh dunia. Pengalaman-pengalaman menyakitkan ini bukan hanya mempengaruhi identitas kolektif Yahudi, tetapi juga menjadi katalis untuk mendukung pendirian negara Israel sebagai tempat perlindungan untuk orang Yahudi. Ini adalah sebuah respons untuk menjamin bahwa tragedi seperti Holocaust tidak akan terjadi lagi. Namun, periode ini juga melahirkan berbagai teori konspirasi, termasuk klaim yang menyatakan bahwa Hitler memiliki darah Yahudi, dan bahwa Holocaust mungkin direkayasa oleh elit Yahudi untuk mendorong aliyah atau pengembalian umat Yahudi ke Israel. Selain itu, sejarah bangsa Yahudi juga dicirikan oleh siklus diaspora dan pemulihan. Setelah kehancuran oleh Imperium Romawi, bangsa Yahudi mengalami diaspora besar-besaran ke seluruh dunia.
Namun, gerakan Zionisme di awal abad ke-20 memulai aliran pemulihan ke tanah leluhur mereka di Palestina. Deklarasi Balfour tahun 1917 oleh pemerintah Inggris yang mendukung pendirian tanah air nasional untuk orang Yahudi di Palestina menjadi tonggak penting yang mendukung gerakan Zionis dan membuka jalan bagi pendirian negara Israel pada tahun 1948. Siklus 80 tahunan yang disebutkan oleh Naftali Bennett mungkin mencerminkan refleksi atas siklus-siklus sejarah ini dan bagaimana mereka mempengaruhi Israel saat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.